Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Yahya, tapi nama komersilnya Erwin Senada. Jadi latar belakang keluarga saya itu tuh kita Tionghoa, keturunan. Jadi kalau dari ibu saya, ya ibu saya itu bapaknya Tionghoa, tapi ibunya itu lokal ya, orang Gorontalo gitu loh. Nah setengah-setengah tuh jadinya. Nah kalau dari bapak saya, bapak ibunya itu Tionghoa gitu loh. Jadi boleh dibilang saya tuh 75% saya Tionghoa gitu loh. Dulunya saya Kristen, Protestan. Tahun 1990 saya bareng teman-teman Agus Idwar, kemudian Lukman, dan saya waktu itu kuliah di FISIP UI. Kita bikin dulu namanya tuh APS, Trio APS. APS itu nama jurusan gitu ya di kuliah. Nah kemudian beberapa waktu kemudian sama almarhum Dr. Tasmara, Ustadz Tasmara, Kiai Haji, beliau memberikan nama, menyematkan kita jadi senandung, nasyid, dan dakwah gitu. Dan kemudian disempurnakan jadi senada, jadi biar lebih komersil. Jadi mungkin teman-teman Gen Z, milenial juga udah nggak tahu gitu ya, udah kehilangan jejak gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya channel ini, teman-teman ingat lagi bahwa nasyid senada itu adalah salah satu pelopor nasyid lah di Indonesia yang kita dulu berdakwah, dulu zamannya belum ada sosmed ya. Jadi alhamdulillah kita tuh berdakwah benar-benar untuk bagaimana nasyid ini menjadi hiburan alternatif selain hiburan yang lain gitu. Nah, lulus SMA saya kuliah di FISIP UI tahun 90 gitu ya. Nah, di situ karena di SMA-nya saya anak rohis, Rohani Islam di SMA 68. Nah, sampai ke kuliah juga masih ngikut tuh. Jadi anak musola gitu loh, nongkrongnya di musola gitu. Nah, jadi itu di FISIP itu tuh dulu ada dua organisasi nih. Organisasi musola itu yang informal, tapi yang formalnya yang diakui oleh kampus adalah Forum Studi Islam gitu loh. Nah, di FSI itu tuh waktu itu tuh mau bikin penyambutan Ramadan gitu ya, ada acara lah gitu. Waktu itu ketuanya Kang Heri ya, Heri Herudin tuh. Nah tuh dia bikin apa nih, buat acara ini gitu ya. Oh nasyid aja gitu. Akhirnya saya Agus sama Lukman bikin nasyid tuh. Jadi kalau nasyid berkembang di Indonesia itu karena faktor tadi, perjuangan, simpatisan dengan Palestina gitu ya. Nah, di Indonesia itu tuh kita bernasyid. Saya juga ikut tuh teman-teman Fakultas Teknik waktu itu sama MIPA ya. MIPA itu kemudian melahirkan Hijatul Islam gitu loh. Di FISIP ada senada gitu. Nah, tadinya tuh nasyidnya haroki gitu ya. Biladi Islami wan ami tentang perjuangan gitu. Belakangan kita tuh berpikir, ini nih bisa nggak dakwah juga tapi buat umat yang di sini gitu loh. Kenapa? Ya karena kalau yang kayak gitu tuh hanya harus itu udah ada Hijatul Islam gitu. Kita bagi tugas saya gitu. Gimana? Oh udah yang semangat untuk hanya haroki gitu. Jadi Hijatul Islam tuh lebih menguatkan yang sudah bagus itu. Kalau kita tuh yang amah gitu, yang umum kita ajak untuk masuk gitu.
Jadilah kita bernasyid dengan gaya akapela gitu. Waktu itu saya mencoba gimana caranya ini biar masuk ke anak muda nih, gitu ya, biar bisa masuk ke apa anak muda ke apa ikut kita. Cobalah kita kalau sekarang kan ada cover-coveran ya. Dulu juga ada cover gitu ya, tapi covernya tuh saya rubah gitu ya. Lagunya Boyz II Men dan Still of the Night kita rubah jadi tahajud gitu ya. Menceritakan tentang bagaimana kita bertahajud, bermunajat kepada Allah segala macam. Saya buatlah karya akapelanya. Menarik saat itu ya. Jadi apa namanya? Mungkin dulu juga akapela belum terlalu meriah gitu ya. Suatu pertunjukan anak muda nyanyi 5 orang, 6 orang gitu ya dengan tanpa musik, tapi dengan apa namanya akapela itu jadi pertunjukan yang menarik gitu loh. Nah di situ tuh mulai berkembang lah. Kemudian kita tuh nyanyi di apa dipanggil di TV itu TPI waktu itu ya nyanyi di sana. Ya, kemudian nyanyi juga di acara OKI Organisasi Konferensi Islam tuh di apa waktu itu masih di JACC waktu itu kita di nyanyi di situ juga. Nah, dan mulailah kita berkembang tuh apa namanya menyemarakan dunia karena kita udah mulai merambah nih ke apa namanya udah ke TV segala macam industri ya kemudian bikin album segala macam dan semakin berkembang. Jadi apa waktu itu tuh ya boleh dibilang senada itu dari tahun sekitar mulai najak itu tahun 2000-an, tahun 2000 kita mengeluarkan album Neo Sholawat. Lagu kita itu yang Neo Sholawat itu adalah apa namanya sholawat ya akapela dengan berbagai macam versi bahasa gitu ya. Nah itu sama RCTI itu dikutip diambil tuh untuk jadi apa namanya bumper tuh ya. Jadi kalau dia mau apa namanya mengeluarkan program-program Ramadannya lagunya sudah ada gitu. Nah disitulah orang mulai kenal ini siapa ya lucu juga nih sholawat itu ada bahasa Jawanya, ada bahasa ininya, Minangnya segala macam, ada bahasa Mandarinnya gitu kan menarik. Mulailah itu berkembang tahun 2000-an kita mulai banyak dikenal nyanyi kesana kemari gitu ya. Alhamdulillah sepanjang Ramadan itu boleh dihitung tuh Kang, makan apa buka puasa di rumah tuh paling cuma berapa kali gitu. Selebihnya di tempat acara gitu. Roso kemana-mana gitu, alhamdulillah. Kita dikasih umroh dan haji gratis. Alhamdulillah. Semuanya satu tim? Satu tim berangkat. Awal dari umroh gitu ya. Dari umroh itu kemudian kita di apa fasilitas lagi untuk pergi haji di tahun yang sama gitu. Mungkin itu ya balasannya gitu dengan apa meskipun kita nggak dapat apa-apa dari royalti tapi kita dapat yang lain gitu kita bersyukuri aja gitu. Jadi di atas tahun 2010 tuh kita udah mulai pakai musik udah nggak akapela lagi karena apa namanya ternyata dengan musik itu tuh eksplorasinya lebih dapat lebih banyak lebih luas gitu ya dan diterima masyarakat. Jadi gini pertimbangannya dakwah saya lagi Mas. Jadi bukan apa namanya gaya-gayaan pakai musik gitu enggak juga gitu loh. Mencakup lebih luas gitu. Betul karena ternyata akapela itu enak di nonton live. Oh gitu ya. Oh di panggung tuh lucu Mas. Lucu itu enak gitu ya orang juga bisa. Tapi kalau masuk ke rekaman gitu ya kita juga gini ketika memutuskan senada kita bikin album yuk itu tujuannya dakwah gitu. Gimana caranya nasyid ini jadi alternatif hiburan yang lain bisa nyampe ke khalayak ramai dengan kaset dong dengan distribusi itu dong kalau nyanyi ke ini mana mungkin gitu loh dan alhamdulillah tuh niat baik itu tuh diijabah Allah gitu ya akhirnya kita jadi duta nasyid untuk membawakan nasyid mendakwakan alternatif untuk seni yang lain selain alternatif apa yang lain gitu ya gitu.